Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan memberikan ranking terkuat untuk ke-10 karakter Eternals versi MCU yang filmnya baru saja diputar di bioskop. Dan kita juga akan membandingkan perbedaan karakternya dengan versi MCU dan versi komiknya. Dan sebagai peringatan, video kali ini akan memberikan spoiler kepada yang belum menonton film Eternals. Jadi apabila teman-teman tidak ingin mendengar spoiler, bisa kembali lagi ke video ini setelah menonton film Eternals. Nah, mari kita masuk ke ranking top 10 karakter Eternals. Nomor 10, Ajax. Ajax adalah seorang pemimpin di tim Eternals. Di komiknya, Ajax digambarkan sebagai seorang pria dan warrior terhebat di sepanjang sejarah Eternals. Dia dapat memanipulasi energi kosmik dan memanipulasi struktur benda apapun. Dia hidup abadi dan dapat menyembuhkan segala luka atau penyakit. Dia mampu terbang dan mempunyai kekuatan fisik super. Dan dia pernah mengalahkan Thor. Dan mampu membunuh para Eternals lainnya dengan mudah. Intinya di komik, dia adalah yang terkuat. Nah sayangnya di film ini, Ajax tidak terlihat kuat walau seorang pemimpin, dan hanya mempunyai kemampuan untuk memulihkan saja. Bahkan sewaktu dijebak oleh Ikaris di filmnya, dia membutuhkan senjata api untuk melawan para Deviants. Maka itu kami taruh dia di ranking 10, yaitu ranking yang paling lemah yang sangat kontras apabila kita bandingkan di komiknya. Nomor 9, Sprite. Kekuatannya yang dapat membuat ilusi menurut kami kurang bisa membantu untuk mengalahkan Deviants. Ya, mungkin dia bisa membuat banyak ilusi dan membuat bingung Deviants dan menusuknya dari belakang seperti di akhir film. Tapi harus kita akui butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Deviants. Di komiknya dia digambarkan seorang laki-laki bertubuh anak kecil. Walau begitu, sifat dia cukup dewasa di komik. Dan dia mencintai Cersei, yang sayangnya cintanya ditolak karena bentuk fisiknya yang seperti anak kecil. Di komik dia mampu mengubah bentuk objek ataupun bentuk segala makhluk hidup. Nomor 8, Druig. Kekuatan Druig di film dan di komiknya cukup mirip, yaitu dia mampu menghipnotis dan mengontrol pikiran orang dan bahkan untuk skala yang besar. Di komiknya, dia mampu telepati, dapat membaca ingatan orang lain, dan menyembunyikan kehadirannya. Dia juga dapat memanipulasi api. Di komiknya, dia lebih ke arah anggota Eternals yang jahat. Kami menaruhnya di posisi 8 karena kami merasa menghipnotis para manusia untuk menggunakan senjata api ke Deviant terlihat kurang powerful ya teman-teman. Dan memang gak gitu efek sih kelihatannya untuk membunuh Deviant. Masuk ke nomor 7, Makkari. Makkari mempunyai kekuatan super cepat yang tentu saja mengingatkan kita ke Flash, karakter yang lebih terkenal. Tetapi perbedaannya, sayangnya Makkari terlihat hanya bisa cepat saja dan tidak mempunyai kekuatan fisik untuk mendukung kemampuan super speed-nya. Di komiknya, Makkari adalah seorang pria yang kekasihnya Cersei dan sering putus dan nyambung balik lagi dengan Cersei. Dia mampu berkomunikasi dengan Celestial dan dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Nomor 6, Kingo. Kekuatan Kingo adalah dia mampu menembak energi melalui jarinya. Kingo memang tidak mempunyai kekuatan fisik seperti Ikaris, Tena, atau Gilgamesh. Tapi bisa dibilang dia adalah salah satu yang terkuat dari sisi fisikal. Dia mampu bertarung 1 lawan 1 dengan Deviants dan membunuhnya. Di komiknya, Kingo adalah seorang ahli pedang terbaik, di mana dia memilih untuk menjadi bintang film di Jepang dan mampu terbang. Juga mempunyai kekuatan super. Walaupun begitu, pada saat dia bertarung, dia lebih memilih untuk bertarung dengan cara seorang samurai. Nomor 5, Phastos. Awalnya saya mengira dia hanya mempunyai kepintaran yang tinggi, tetapi di filmnya, kita lihat dia mampu menghentikan Ikaris sesaat. Walaupun pada saat itu perhatian Ikaris sedang teralihkan oleh yang lain. Dia mampu menciptakan sebuah teknologi senjata dengan waktu yang singkat. Ya, yang menurut kami sih cukup luar biasa. Di komiknya, dia sama, yaitu seorang inventor yang jenius. Dia mampu membuat ilusi, bisa teleport, dan menggunakan sebuah palu spesial yang dapat mengeluarkan sebuah energi. Di komik, dia pernah membantu Thor untuk menemukan artefak yang dapat menghancurkan alam semesta. Nomor 4, Tena. Selain Gilgamesh, Tena salah satu yang mampu untuk bertarung 1 lawan 1
melawan Ikaris. Dia mampu mengeluarkan tombak dan perisai dan mempunyai keahlian bela diri yang hebat. Kecepatan, kekuatan, dan refleks yang di atas rata-rata anggota Eternals lainnya. Ya, ada alasannya kenapa dia disebut Dewa Perang. Di komiknya, selain kekuatan yang sama dengan filmnya, Tena dapat mengontrol pikirannya untuk membentuk fisiknya menjadi kebal dan dapat hidup abadi. Dan dia mampu terbang dengan kekuatan super cepat juga. Nomor 3, Gilgamesh. Gilgamesh adalah anggota Eternals dengan kekuatan fisik terkuat dibanding lainnya. Kami menaruh Gilgamesh di atas Tena karena kelihatannya dia satu-satunya yang mampu menghentikan Tena pada saat Tena kehilangan kesadarannya. Di komiknya, kekuatan fisiknya bisa disejajarkan dengan Thor, Hercules, dan Hulk. Tetapi di komiknya, digambarkan dia tidak lebih kuat dari Thanos. Di komiknya dia juga digambarkan sebagai orang yang buta. Dan itu membuat indera lainnya menjadi tajam yang membuat dia menjadi seorang pemburu yang sangat hebat. Number 2, Ikaris. Di filmnya dia adalah Superman. Dapat terbang dengan cepat, dapat menembak energi dari matanya, dan juga mempunyai kekuatan fisik yang super. Anggota Eternals lainnya pun mengakui bahwa dia adalah yang terkuat. Di komiknya kekuatannya sama dengan film. Perbedaannya adalah dia bisa dibilang jagoan utama dan karakter yang paling terkenal dari seri Eternals. Bagi kalian yang sudah menonton filmnya, tentu saja tahu bahwa dia bukanlah karakter orang baik. Dan nomor 1, yang pasti kalian mungkin sudah bisa menebaknya, karena memang sisa 1, yaitu Sersi. Di filmnya, kekuatannya mampu mengubah elemen objek apapun. Scene awal di London sewaktu Sersi mengubah bis yang terbalik menjadi petal bunga adalah salah satu contoh kekuatannya. Dari sisi kekuatan fisik, tentu dia bukanlah yang terkuat dibanding para Eternals lainnya. Tapi yang membuat kita menaruh dia di nomor 1 adalah karena dia satu-satunya yang mempunyai kekuatan yang bahkan mampu membunuh Celestial sekalipun. Di mana di MCU saat ini hanya Star-Lord yang dapat melakukan itu. Tidak ada karakter lain dari Avengers atau manapun yang dapat menghadapi seorang Celestial. Di komiknya, Sersi mempunyai penampilan seorang gadis muda yang dapat memanipulasi energi kosmik untuk memperpanjang hidupnya menjadi abadi. Dan kebal terhadap penyakit, listrik, api, dingin, racun, dan lain-lain. Ya, inilah ranking karakter-karakter Eternals di MCU. Apa teman-teman setuju dengan ranking kami? Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang film ini dan karakter-karakter di Eternals. Silahkan cek video kami lainnya, dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.